Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas N Channel untuk melanjutkan restorasi sol karburator yang sudah memasuki tahap kedua, yaitu pengecatan ulang untuk bodi halus seperti tameng depan, spakbor depan, dan batok, kemudian behel belakang. Pertama kita lakukan pembongkaran untuk tameng depan. Setelah itu kita pisahkan lampu depan dari tameng ini. Ini ada beberapa skrup pengikat baik di kanan maupun di kiri, kita lepas semua. Kemudian setelah itu kita bisa pisahkan. Setelah terpisah, ini tinggal tameng depan kita bisa lakukan pelepasan stiker. Untuk pelepasan stiker kita gunakan alat yang mempunyai radius sehingga tidak membuat cacat untuk cat originalnya. Salah satu tepinya kita congkel, kemudian kita lanjutkan cabut dengan menggunakan kuku. Berikutnya ini stiker yang ada di samping. Ini juga kita congkel terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan menggunakan kuku. Semakin banyak bagian stiker yang bisa terlepas, semakin mudah untuk kita bisa lakukan penarikan seperti ini. Lanjut ke bagian yang lain, sama seperti tadi, kita congkel bagian ujung atau salah satu tepi, kemudian kita bisa lanjut dengan kuku dan kita tarik. Berikutnya kita bisa lanjutkan ke bagian yang lain sehingga semua stiker bisa dilepaskan.
Setelah stiker bisa kita lepaskan semua, kita bisa lanjut ke proses pembersihan. Ini dimulai dengan kita lakukan pengamplasan terlebih dahulu ke bagian-bagian yang ada cacat maupun yang sudah tidak bagus kondisinya. Untuk pengamplasan ini kita gunakan amplas dengan tingkat kehalusan minimal 1500 atau 2000. Jadi tujuannya untuk membuat permukaan cat ini sedikit kasar, selain untuk membersihkan bagian-bagian yang sudah kotor sekali maupun yang cacat, sehingga permukaannya akan sedikit lebih rata. Selain itu juga nanti untuk mempermudah pengecatan, jadi cat yang baru nanti akan bisa menempel dengan lebih baik dibanding tidak dilakukan pengamplasan. Pengamplasan ini juga dilakukan di air mengalir supaya permukaan cat yang terkikis tidak terlalu banyak, dan kita bisa melihat bagian-bagian mana yang perlu kita lakukan pengamplasan lebih, karena kotoran yang sudah atau sisa amplas ini bisa langsung mengalir ikut dengan air yang mengalir. Pengamplasan ini kita lakukan merata ke seluruh bagian, baik permukaan yang besar, lekukan-lekukan, maupun bagian yang agak tersembunyi. Setelah pengamplasan merata ke seluruh bagian, ya kita lakukan pencucian dengan menggunakan sabun, supaya permukaan yang akan kita cat ini terbebas dari minyak maupun lemak. Setelah itu kita biarkan mengering. Setelah benar-benar kering, bisa kita lakukan pengecatan dengan diton sniper green yang warnanya mirip dengan warna Miosol karburator ini. Selanjutnya bisa dilakukan pengecatan secara merata, dan kita akan lakukan pengecatan ulang atau kita lakukan double pengecatan, ditunggu minimal 15 menit terlebih dahulu supaya cat yang pertama mengering, kemudian kita bisa lakukan menimpa atau menebalkan cat supaya permukaan yang kita cat sama dan bagus. Setelah diyakinkan permukaannya sudah rata, kita bisa lakukan pengecatan akhir dengan menggunakan diton clear gloss dengan aktivator, supaya permukaan yang tadi kita cat bisa terlihat lebih kilau atau mengkilat dan mirip dengan kondisi aslinya. Setelah itu kita bisa lanjut untuk melepas spakbor depan, dan lanjut kita lakukan pencucian. Dan di sini sebelum dilakukan pengamplasan, kita lakukan pencucian terlebih dahulu karena sudah cukup kotor. Kemudian kita bisa lakukan pengamplasan dengan amplas 1500 minimal atau 2000, dan kita lakukan pengamplasan secara merata sehingga kotoran-kotoran yang sudah berkerak bisa hilang,
dan permukaan sedikit kasar. Nah, paralel juga kita lakukan bilasan dengan menggunakan air dan sabun. Setelah mengering kita bisa langsung cat dengan varnish atau clear gloss dari Sapporo. Tujuannya supaya terlihat kilau seperti aslinya. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian batok depan. Ini kita lepaskan terlebih dahulu dengan membuka beberapa skrup pengikat, kemudian bisa kita tarik. Selanjutnya bisa kita lakukan pencucian dengan menggunakan air yang mengalir. Kita lakukan pengamplasan terlebih dahulu. Ini membuat kotoran-kotoran atau bagian yang cacat bisa lebih rata, dan dilanjut dengan pencucian dengan menggunakan sabun supaya kotoran lemak maupun minyak bisa hilang. Terakhir bisa dilakukan pembilasan dan kita biarkan kering. Pengecatan menggunakan Diton Sniper Green, warnanya sama dengan tameng yang sebelumnya kita cat juga. Nah, ini kita lakukan pengecatan secara merata. Kemudian untuk pengecatan ulang minimal kita tunggu 15 menit supaya cat mengering, dan baru kita bisa lakukan pengecatan berikutnya atau kita double. Setelah rata dan benar-benar kering, kita bisa lakukan pengecatan akhir dengan Diton Clear Gloss plus aktivator. Ini tampilannya nanti akan lebih kilau dibanding hanya menggunakan cat Sniper Green saja. Kemudian kita lanjut pelepasan behel belakang, dilakukan pencucian, dan setelah itu kita bisa lakukan pengamplasan. Setelah pembilasan kita bisa diamkan supaya mengering, dan kita lakukan pengecatan dengan Diton Sniper Green, sama seperti bodi halus yang lain, dan kita lakukan pembalikan part, kita spray secara merata juga. Dan untuk melakukan double pengecatan kita tunggu minimal 15 menit. Dan terakhir kita lakukan pengecatan dengan menggunakan Diton Clear Gloss plus aktivator. Demikian sharing tahap kedua restorasi sol karbu. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.